mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kang Hera. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayot, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Tangis bayi dari arah kuburan itu. Kasihan. Pasti ada bayi yang ditinggalkan ibunya di kuburan itu. Ikutilah episode ke-17. Tangis bayi di dalam kubur. Di dalam kubur. Di dalam kubur. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dengan sutradara Denny Denhas. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sebagai Raden Wangsadirja, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Rifki sebagai Hunta, Tata sebagai Cancau, Herman sebagai Tembong, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Gandini dan Tembong sudah berada di kota raja mencari Hunta. Namun tampaknya Tembong tidak sanggup berjalan kaki mengelilingi kota raja, sehingga dia kembali ke tempat penambatan kuda menunggu Gandini di sana. Kini Gandini berkeliling kota raja sendirian, dan di dalam perjalanan itu tiba-tiba dia bertemu dengan Raden Wangsadirja. Tampaknya kedua orang itu sangat terkesan dengan pertemuan mereka. Sementara di tempat lain, Nyi Sepi sedang mencari muridnya Wulandari. Bahkan Nyi Sepi mencari Wulandari sampai ke Telaga Sore. Namun di padepokan, Nyi Sepi tidak menemukan apa-apa, kecuali hanya jubah yang dipakai Wulandari untuk bertapa. Di tempat lain, Batara diperintahkan oleh Senopati Singasari untuk menghadang dan menghancurkan kerabat keraton Pagaruyung yang sedang berusaha melarikan diri. Kau masih ingat
kedai kain itu, Gandini? Masih? Di kedai itu kan dulu Raden membelikan saya beberapa helai kain halus. Betul. Dan apakah kau juga masih ingat tempat di sudut kedai itu? Yang mana? Itu. Sudut kedai yang di sebelah kiri itu. Masih ingat kan peristiwa apa yang terjadi di sana dulu? Iya, aku ingat. Di situ pertama kalinya tanganku dipegang oleh seorang laki-laki. Kau masih ingat siapa yang memegang tanganmu itu? Siapa lagi kalau bukan Raden Wangsa sendiri? Rupanya kau tidak pernah melupakan peristiwa itu. Raden, seorang perempuan tidak akan pernah melupakan peristiwa yang dialaminya bersama seorang laki-laki untuk pertama kalinya. Senyum begitu? Iya. Jadi kau tidak pernah melupakan aku? Tentu saja tidak, Raden. Tapi kenapa tadi kau lupa padaku? Tadi aku lupa karena Raden sudah berkumis tebal. Tapi aku cepat ingat kembali ketika mendengar suara Raden Wangsa. Dan apalagi yang kau ingat kejadian di sudut kedai itu? Aku ingat semuanya. Tapi aku tidak mau mengenangnya lagi. Kenapa? Karena di sana pertama kali aku memaki-maki perempuan yang sekarang menjadi istri simpanan Raden Tegalsari. Kalau peristiwa itu memang tidak pernah atau tidak perlu kau ingat lagi. Tapi Raden Wangsa suka kan pada dia? Dulu, tapi sekarang tidak. Ayolah kita pergi. Kemana, Raden? Ke rumah makan itu. Kau pasti lapar bukan? Tidak. Aku tidak suka masuk ke rumah makan itu. Kalau di sana begitu, terlampau ramai. Ya, kalau begitu kita ke rumah makan yang lain saja. Yang mana? Yang itu. Oh, yang itu. Ya, di sana sepi. Hanya bagi kaum bangsawan dan orang-orang kaya saja yang bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena harga makanan di sana memang agak mahal. Oh, aku baru tahu kalau ada rumah makan di sebelah sana itu, Raden. Rumah makan itu memang baru berdiri belum lama. Ayo. Iya. Nah, ini makanan yang dihidangkan oleh rumah makan ini. Makanan-makanan ini kelihatannya enak ya? Sudahlah, ayo kita cicipi. Iya. Kenapa kau tidak mencicipi makanan ini? Apakah kau kenal penunggang kuda yang sedang menambatkan kudanya di halaman rumah makan ini? Tidak. Tapi kenapa kau terkejut? Dia mirip dengan seseorang yang aku kenal. Siapa? Kalau aku sebutkan namanya, Raden tidak akan kenal. Rupanya masih ada hal-hal yang aku tidak boleh ketahui. Bukan begitu. Orang itu tidak akan Raden kenal kalau aku sebutkan namanya. Ya, baiklah. Mari kita makan. Jadi betul kan apa yang aku bilang, Hunta? Kau sedang masuk dalam perangkapnya. Cancau, di mana kau lihat mereka? Di rumah makan mahal di dalam kota raja kerajaan Damasraya. Gandini bicara dengan Raden Wangsa di gereja? Iya, mereka bukan bicara saja. Mereka makan berdua di dalam rumah makan itu. Kau betul-betul melihat mereka makan berdua di sana, Cancau? Buat apa aku membohongimu, Hunta? Apa yang mereka bicarakan sambil makan? Ya, aku tidak tahu. Karena aku tidak bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Kalau gitu, aku akan buat perhitungan dengan perempuan itu. Jangan bertindak gegabah. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa di sini. Sedangkan mereka lain. Walau bagaimanapun mereka adalah orang-orang Dharmasraya yang patut kita curigai. Cancau. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya, kau tetaplah seperti biasa. Berdagang rempah-rempah. Sambil mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan Gandini. Aku tidak bisa seperti itu, Cancau. Aku bukan seorang prajurit sandi. Aku hanya seorang pedagang biasa. Sekarang kau harus bertindak sebagai seorang prajurit sandi seperti aku. Kau harus melatih diri demi negara kita. Demi yang mulia Kaisar Kubilai Khan. Tidak. Aku akan pergi sekarang ke Mentilin. Aku akan buat perhitungan dengan Gandini. Tunggu. Masih ada tugas yang lebih penting daripada mengurus perempuan hina itu. Tugas apa? Pasukan Singasari sedang bergerak ke sebelah timur negara Swarna Bumi ini. Lalu? Lalu ini. Tapi ada sepasukan kecil yang memisahkan diri dari induk pasukan mereka. Lalu gimana? Kau harus bantu aku. Kita hancurkan pasukan-pasukan kecil itu. Aku tidak bisa. Aku tahu kau bisa, Hunta. Bisa. Bahkan kau pernah membantu Gandini menyerbu Tegalsari, bukan? Iya, tapi penyerbuan itu gagal, Cancau. Terserah kau lah. Yang penting kau jangan hanya mengurung diri saja di tepi danau yang sepi ini, Hunta. Aku akan pergi sekarang. Mau kemana? Ke Mentilin. Seorang pendekar yang tidak mau peduli tentang negaranya. Apakah kau tetap akan pulang juga sore ini, Gandini? Iya, Raden. Apakah kau tidak mau tidur bersama aku malam ini di rumah ini? Tidak, Raden. Kalau kau menginap malam nanti bersamaku, kita akan menikmati malam-malam indah seperti di lereng Bukit Perinduan dulu. Sudah cukup, Raden. Bukankah baru saja kita sudah menikmati saat-saat yang indah di rumah Raden ini? Iya, tadi itu kan hanya sebentar, Gandini.
Sedangkan yang kita inginkan kan bukan hanya keindahan sesaat, tapi keindahan yang lama. Bahkan kalau perlu, beribu-ribu keindahan kita jalani. Maaf Raden, aku harus pulang sekarang. Tembong pasti gelisah menunggu. Alah, untuk apa kau pedulikan laki-laki bodoh itu? Walaupun bodoh, tapi dia pernah mempecundangi Raden, bukan? Mempecundangi aku? Kapan? Dan di mana? Bukankah dia pernah memperistri Aning? Sudahlah. Aku tidak mau mendengar lagi tentang perempuan itu. Tapi Raden suka kan? Raden masih mengurusi dia kan? Siapa bilang begitu? Buktinya, beberapa hari yang lalu anaknya yang bernama Tapasudana sudah Raden bawa kan? Untuk dididik di samping Ramanda Senapati. Oh, itu atas kemauan Ramanda Senapati. Karena Ramanda menganggap bahwa Tapasudana adalah cucunya. Baik Raden, Tapasudana adalah cucunya Ramanda Senapati. Walau anak itu adalah hasil hubungan gelap antara Raden dan Aning. Lalu kapan anakku? Anak kita Raden Gajapati juga dibawa ke dalam keraton untuk dididik sebagaimana mestinya anak seorang bangsawan. Padahal Raden Gajapati adalah hasil hubungan resmi antara aku dan Raden Wangsa, bukan? Semua itu bukan wewenangku, Gandini. Tapi wewenang Ramanda Senapati. Namun percayalah, pada suatu saat nanti, Raden Gajapati pasti akan dididik sebagaimana mestinya oleh Ramanda Senapati. Sebenarnya, kalau mau sekarang pun bisa Raden Wangsa. Tapi pasti ada apa-apanya. Sehingga anak kita Raden Gajapati tidak mendapat kesempatan sebaik itu. Kau jangan berprasangka begitu, Aku Gandini. tidak berprasangka buruk, Raden. Aku hanya melihat kenyataan yang terjadi di depan mataku. Bicara dengan Ramanda Senapati tidak semudah yang orang duga. Tapi aku akan bicarakan hal ini pada beliau bila ada kesempatan. Oh, rupanya Raden Wangsa belum pernah membicarakan hal ini dengan Ramanda Senapati. Sudah. Tapi Ramanda Senapati belum mempunyai tanggapan atas usulku itu. Ya? Gandini, dari mana kau tahu bahwa Tapasudana sekarang berada bersama Ramanda Senapati? Apakah Raden lupa bahwa aku dulu Anda adalah seorang sekarang perwira masih sandi? mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Maaf, Raden 80. Aku pulang sekarang. Dan aku menunggu berita dari Ramanda Senapati untuk membawa anak kita dididik di kota raja. Sebagaimana mestinya anak seorang bangsawan kerajaan. Iya. Sudah lama kau menungguku, Tembong? Iya, lama, Ten. Sampai saya mengantuk sekali. Kenapa kau tidak tidur saja di dalam penginapan itu? Ten Ayu, itu kan penginapan mahal. Mana sanggup saya membayar, Ten? Bukankah pelayan penginapan itu mengenal kau sebagai seorang bangsawan? Ten Ayu, itu kan dulu. Dan itu juga kebetulan, Ten. Jangankan jadi bangsawan. Belajar ilmu surat saja saya tidak pernah kok. Ayo kita pulang. Ke Mentilen, Ten? Iya. Hop. Hus, ya. Ya. Yang menunggang kuda itu pasti Gandini dan Tembong. Betul, Gandini bersama Tembong. Pasti mereka dari kota Raja. Aku akan tunggu dia di dalam rumah ini. Dan kalau perlu, aku habisi nyawa perempuan jalan ini. Gandini sudah semakin dekat. Apakah perlu aku... tidak usah. Sebaiknya aku bicara dulu dengan dia. Wangsa? Ya, aku. Dari mana kau? Dari kota raja mencarimu. Kau tidak bohong. Kau curiga? Tentu aku curiga. Kalau begitu tanyakan saja pada Tembong. Tidak perlu aku bertanya kepada laki-laki yang selalu membuntuti kemana aku pergi. Aneh jawabanmu. Aku hanya ingin dengar darimu, Gandini. Untuk apa kau ke kota raja? Kan aku sudah bilang bahwa aku pergi mencarimu, Hungta. Mencariku? Mencariku atau mencari Raden Wangsa Dirja? Mencariku atau mencari Raden Wangsa Dirja? Raden Wangsa Dirja? Hungta mendapat berita itu dari seorang kawannya yang bernama Cancau. Sehingga Hungta betul-betul merasa terhina. Akhirnya Hungta menunggu kedatangan Gandini di Mentilin. Setelah bertemu, maka terjadilah pertengkaran di antara mereka. Jadi, betul kan kau menemui Raden Wangsa di kota raja? Rupanya kau memata-matai kemana aku pergi, Hungta. Aku tidak memata-mataimu, tapi aku banyak kawan. Sehingga mereka melaporkan kejadian itu padaku. Brengsek. Betul kan? Iya. Begitu lupanya. Setelah kau tidak bisa mengalahkan Raden Wangsa Dirja di dalam peperangan lalu, kini kau berbalik menemuinya dengan suasana yang sangat akrab. Pertemuan itu karena kau, Hungta. Karena aku? Iya. Kenapa aku? Karena akhir-akhir ini kau tidak lagi mempunyai uang untuk mempersiapkan penyerbuan kedua kali. Jadi kalau kita tidak menyerbu lagi ke Tegasari, lalu kau mengadakan perdamaian secara diam-diam dengan Raden Wangsa Dirja gitu? Iya, perdamaian untuk sementara waktu. Sampai kau mempunyai uang untuk persiapan penyerbuan berikutnya ke Tegalsari. Lalu akan kau kemanakan Raden Wangsa Dirja itu? Maksudmu? Kalau dalam peperangan nanti kau ketemu dengan Raden Wangsa Dirja, aku siap membunuhnya. Betul begitu? Kita lihat saja nanti. Nah, sekarang aku tanya padamu.
Apakah kau sudah siap dengan uangmu untuk mendukung penyerbuan ke Tegalsari? Siap, tapi dengan satu syarat. Bahwa kau betul-betul tidak berpihak kepada kerajaan Dharmasraya. Khususnya kepada Raden Wangsa Dirja. Hah? Kalau kau masih tidak percaya kata-kataku, maka aku siap untuk bersumpah. Betul? Betul? Hungta, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Dari tabunganku. Oh, Hungta, kau ternyata baik sekali. Semua ini demimu, Gandini. Asal kau selalu jujur padaku. Bukankah aku tadi bicara jujur, Hungta? Iya, aku sudah tahu kejujuranmu. Pasti selama kepergianku ke kota raja, kau merasa kecewa, Hungta? Oh, tentu saja aku kecewa. Tapi selama ini juga kau kecewa padaku karena sikapku yang begitu dingin terhadapmu. Iya, mari kita lupakan masa-masa yang tidak mengenakan itu. Maafkan aku, Gandini. Hungta, aku juga minta maaf padamu. Mau kan kau memaafkan aku? Sejak aku membelikan uang ini padamu, berarti aku sudah memaafkanmu. Oh, Hungta, betapa bahagianya aku pagi ini. Lalu malam ini lagi aku bisa duduk di sini, Gandini. Karena malam-malam yang lalu kau cemburu kan padaku? Sudah, jangan diulang-ulang lagi kejadian itu. Iya, tidak. Kau suka terang bulan seperti ini, Hungta? Suka? Kenapa? Aku juga suka. Sayang, malam ini bukan malam bulan purnama. Kenapa? Kalau malam bulan purnama, tentu akan lebih indah lagi. Malam seperti ini pun juga terasa indah. Tapi kita belum pernah mengalami berdua seperti ini di saat bulan purnama, bukan? Iya, belum pernah. Tapi aku rasa tidak perlu. Ya. Aku mau tanya, kenapa di setiap malam bulan purnama selalu saja ada penduduk yang tewas? Apa maunya Hungta bertanya begini? Apakah dia mau menyelidiki aku? Bahwa aku setiap malam bulan purnama berubah menjadi seekor serigala siluman? Gandini, kau melamun? Iya. Kau bertanya apa tadi, Hungta? Tidak bertanya apa-apa. Betul? Betul. Ada orang. Hati-hati. Aku sudah melihat kelebatan bayangan orang. Ya, itu dia. Mana? Kau tidak melihatnya? Gerakannya enteng sekali. Kau tunggu di sini. Biar aku kejar bayangan itu. Aku ikut. Jangan. Biar aku sendiri. Siapa? Aku. Turun kau dari wuwungan rumah itu. Kau yang aku tantang naik kemari. Baik. Ternyata nyalimu besar juga, Hungta. Siapa kau? Perhatikan baik-baik wajahku di bawah sinar bulan ini. Dancau? Kau Iya. itu? Iya. Apa yang kau lakukan di sini, sobat? Aku datang ingin meminta uang padamu. Minta uang? Kenapa kau lakukan dengan cara seperti ini? Karena uang itu telah kau serahkan pada Gandini. Aku datang ingin meminta uang padamu. Minta uang? Kenapa kau lakukan dengan cara seperti ini? Karena uang itu telah kau serahkan pada Gandini. Sehingga aku harus datang dengan cara seperti ini, Hungta. Apa maksudmu, Dancau? Nah, ini. Uang ini sudah ada di dalam kantong ini. Jadi, kau curi uang dari dalam kamar Gandini? Ya, karena ini uangmu, bukan uang dia. Dan aku berhak memiliki uang ini. Perbuatanmu keterlaluan, Dancau. Hungta, sikapmu yang keterlaluan itu. Bukankah aku sudah memperingatkanmu bahwa perempuan itu sudah menipumu? Tapi nyatanya sekarang kau kembali lagi dan jatuh ke dalam pelukannya. Ini urusan pribadiku, Dancau. Kau tidak usah ikut campur. Aku tahu, Hungta, aku tahu. Aku tidak akan ikut campur. Tapi caramu bisa membahayakan keselamatanku. Pada suatu saat kau akan buka mulut mengenai aku. Dan supaya hal itu tidak terjadi, lebih baik sekarang aku bungkam mulutmu. Rupanya kau ingin mengadu jiwa, Dancau? Ya. Mari, aku ladeni. Ya. Perkelahian yang tidak dapat dielakkan lagi di antara dua orang yang berasal jauh di sana dari daratan luas yang bernama Tiongkok. Perkelahian di antara mereka sangat menakjubkan. Mereka berlompatan dari suatu hubungan rumah ke hubungan rumah yang lain, sambil sesekali mengelak serangan lawannya, bahkan berbalik menyerang bila kesempatan itu ada. Permainan golok cancau sangat berbahaya, sehingga tampak Hungta kerepotan menghadapinya. Maka dengan cepat, laki-laki yang berilmu tinggi itu melepas ikat pinggangnya. Dan ternyata ikat pinggang itu merupakan sebuah pedang yang lentur. Namun di tangan Hungta, tiba-tiba saja pedang itu menjadi kaku dan keras bagaikan baja. Perkelahian kembali menjadi seru.
karena senjata golok Cancau berhadapan dengan pedang Hunta yang melesat ke sana bagaikan seekor ular kobra yang siap mematuk lawannya. Keduanya bertempur tanpa menghiraukan keadaan sekitarnya. Bahkan mereka tidak menghiraukan suasana di tengah malam. Gerakan-gerakan lawan mereka ikuti dengan pandangan yang tajam, hanya berbekal penerangan sinar bulan. Ketika golok Cancau dengan cepat meluncur ke arah muka Hunta, maka dengan secepat itu pula Hunta memiringkan badannya ke kiri, sehingga sambaran golok Cancau menjadi sia-sia. Dan dalam kesempatan itu, Hunta menendang pergelangan tangan Cancau yang memegang golok. Maka tanpa ayal lagi, golok Cancau terlepas dari tangannya. Kejadian itu membuat Cancau terkesima, sementara Hunta tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Hunta melakukan serangan bertubi-tubi, sehingga pedang Hunta datang menyerang Cancau bagaikan 1000 mata pedang yang melayang diterpa 1000 badai. Cancau terpaksa berjumpalitan mengelakkan serangan yang datang bertubi-tubi itu. Namun dalam kesempatan yang sesempit itu, Cancau masih sempat memasukkan tangan ke kantongnya. Dan tiba-tiba, Cancau telah menggenggam 10 jarum emas yang di ujung setiap jarum telah dilumuri racun yang mematikan. Cancau memang terkenal seorang ahli racun. Bahkan kue-kue yang dijualnya pun kepada para perwira Singasari sudah dibubuhi racun oleh Cancau. Kini Cancau menunggu saat yang tepat. Ketika Hunta masih melepaskan serangannya, Cancau membuat suatu kejutan. Dia tidak berusaha mundur, tapi malah maju menyerang Hunta. Dengan pendek yang berupa tendangan tipuan belaka, Hunta menjadi terkesima. Dia tidak menyangka kalau Cancau begitu nekat masuk menyerangnya. Dengan cepat Hunta menarik mundur serangannya dan berusaha mengelakkan tendangan Cancau. Baik serangan Cancau maupun serangan Hunta sama-sama menerpa angin. Kini mereka sama-sama berdiri diam. Namun tiba-tiba Cancau mengeluarkan suara bentakan. Tubuh Cancau melayang dari atas wuwungan turun ke tanah. Dengan cepat pula Hunta mengejar musuhnya. Namun tanpa disangka, dengan cepat Cancau mengibaskan tangannya. Maka 10 jarum emas yang mengandung racun menancap di setiap urat darah Hunta. Hunta terhempas ke tanah. Dia menggeliat menahan sakit. Sementara kentongan tanda bahaya berbunyi di mana-mana. Hunta, kau kenapa? Apa yang terjadi? Ada orang berusaha membunuhku, Gandini. Siapa orang itu? Kau tidak akan kena siapa dia, Gandini. Katakan siapa dia, supaya aku bisa membalaskan dendamu. Ayo Hunta, katakanlah siapa nama orang itu. Namanya Cancau. Apamu yang terluka? Dia menyerangku dengan jarum-jarum belacur ini. Senjata ini aneh, tapi aku akan mengejarnya. Percuma, Gandini. Dia sudah jauh sampai membawa uang yang aku belikan padamu tadi pagi. Hunta! Kau tewas, Hunta. Ada orang yang masuk kemari. Masuk? Iya. Mana? Hei, pengawal! Bagaimana ada orang masuk kemari? Tidak tahu. Kurang ajar. Hei, pengawal! Maaf, saya tidak melihat ada yang masuk, Den Ayu. Siapa yang tewas ini, Den? Den? Hunta tewas dibunuh oleh orang itu. Dan orang itu telah mencuri uangku. Hunta tewas. Kasihan Hunta ya. Malah bagus kalau Hunta ini tewas. Para pengawal, mari kita kejar rampok itu. Ayo. Percuma, Tembong. Jangan khawatir, Den Ayu. Saya sanggup mengejar dan menyeret perampok itu kemari. Sudah, Tembong. Kau jangan banyak bicara lagi. Iya, Den. Hei, mari kita urus mayat Hunta ini. Kita angkat ke dalam. Ayo. Aku yakin 10 jarum emasku telah membunuh pengkhianat itu. Dengan uang yang sebanyak ini, aku bisa bertahan lebih lama lagi tinggal di bumi Damaslaya ini. Kejadian itu membuat gempar desa Mentilin. Namun yang bergembira dengan kematian Hunta adalah Tembong. Siapa yang memacu kuda begitu kencang? Seolah-olah dia sedang dikejar oleh sesuatu. Cara penunggang kuda itu melihat aku sangat mencurigakan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia mempercepat lari kudanya. Dia merasa aku buntuti, tapi aku sanggup mengejarnya. Akhirnya antara Nyi Sepi dan penunggang kuda yang tidak lain adalah Cancau terjadi saling kejar-mengejar. Sementara jarak keduanya masih tetap sama. Kuda yang berlari kencang dan Nyi Sepi yang melayang di belakang kuda Cancau. Melihat keadaan itu, Cancau menjadi agak cemas
karena dia tahu bahwa yang mengejarnya adalah seorang perempuan yang berilmu tinggi. Karena perempuan yang kedua kakinya lumpuh, sanggup berlari bagaikan angin di belakang kuda yang ditungganginya. Akhirnya sedikit demi sedikit, Nyi Sepi sanggup mendahului kuda Cancau. Dan dalam sekali hentakan, Nyi Sepi sudah menghadang di depan kuda yang berlari kencang itu. Siapa kau? Pasti orang ini yang mengejar kuda Limentirip tadi. Aku tidak akan meladeninya karena ilmunya sangat tinggi. Tapi perempuan tua ini tampaknya seorang yang jujur. Hei, apakah kamu dengar pertanyaanku? Maaf Nini, maaf. Aku mendengarnya. Tapi aku sangat terkesima melihat kehebatan ilmu Nini. Sehingga aku tidak sempat menjawab pertanyaan Nini. Siapa kau? Kenapa kau melarikan kudamu seperti orang kesetanan? Maaf Nini, maaf. Aku bernama Cancau. Aku memacu kuda ini karena ada bahaya di belakangku Nini. Bahaya apa? Iya, ada orang yang akan merampokku. Kau seorang pedagang dari Tiongkok? Betul Nini, betul. Aku seorang pedagang dan jangan rampok aku. Siapa yang akan merampokmu? Jadi Nini bukan kawanan orang yang mencegatku tadi? Bukan. Di mana orang yang mencegatmu? Tadi sebelum aku bertemu dengan Nini. Rupanya kau membawa uang banyak. Betul Nini, betul. Masih ada saja orang-orang yang berkelakuan buruk seperti itu. Aku tidak tahu Nini. Mungkin nasibku yang sedang buruk kali ini. Biarlah aku datangi orang itu. Dan kau silahkan meneruskan perjalananmu. Terima kasih Nini, terima kasih. Dan kalau Nini mau, silakan ambil uangku ini separuh. Ya. Aku bukan orang yang mudah kau sogok seperti itu. Aku bukan mau menyogok Nini, bukan. Tapi hanya mengungkapkan rasa terima kasih. Tidak perlu. Yang penting kau sekarang dalam keadaan selamat. Siapa namamu? Namaku Cancau Nini. Cancau. Ya, iya. Kalau boleh, aku ingin mengetahui siapakah nama Nini yang baik hati ini. Namaku Nyi Sepi. Oh, terima kasih Nini. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Nini. Atau Nini mau makan bersamaku? Aku kebetulan juga seorang pedagang kue dan makanan Nini. Aku belum lapar. Pergilah. Iya. Aku akan datangi orang-orang yang mencoba membegalmu tadi. Iya. Terima kasih Nini, terima kasih. Rupanya dia bukan orang mentilin. Dan aku senang karena aku berhasil menipu perempuan tua itu. Siapa lagi yang datang ke tengah sawah ini? Apakah perempuan yang mencari bayi? Perempuan tua lumpuh. Pasti ini yang dikatakan si Rompang itu. Hei, Aki. Apa kau lihat beberapa orang begal lewat di sini? Dia lumpuh. Tapi dia bisa sampai kemari hanya dalam 2 kali lompatan. Perempuan ini betul-betul sangat berbahaya. Aki. Kau dengar pertanyaanku? Iya Nini. Maaf, saya gugup. Tapi saya tidak melihat ada begal lewat di sini. Betul begitu? Betul Nini. Betul. Kau tidak bohong? Saya tidak bohong Nini. Buat apa saya bohong? Saya sudah setua ini. Sudah ribuan tombak aku berlari. Tetapi aku ternyata ditipu oleh penunggang kuda sialan itu. Apakah yang menunggang kuda kencang sekali tadi, Nini? Betul. Jadi kau melihat ada orang yang menunggang kuda lewat sini tadi? Betul, Nini. Dan tampaknya dia sedang ketakutan. Aku betul-betul tertipu oleh bajingan itu. Kantong racun yang diberikan si Rompang itu masih tetap aku bawa. Untuk menghadapi perempuan berbahaya ini, aku akan tipu dia supaya dia bisa memakan racun ini. Hei, kenapa kau diam? Apa aneh bagimu melihat aku kecapean berlari ribuan tombak begini? Tidak, Nih. Bahkan saya merasa kasihan melihat Nini. Dan kalau Nini mau silakan minum airku ini. Ya, kebetulan aku memang haus. Ternyata perempuan ini bisa dipancing.
dan bisa dijebak dengan mudah. Penunggang kuda tadi menjebaknya dan aku pun harus bisa. Sementara dia tidak melihat. Sekarang aku akan taburkan racun ini ke dalam makananku. Nah, beres sudah. Betul-betul aku merasa lega karena aku kau beri minum dalam keadaan haus. Memang seharusnya begini, Nini. Bahkan kalau perlu nasiku pun silakan Nini makan. Kalau Nini lapar. Kau berikan nasimu padaku? Iya, Nini. Silakan makan. Dunia ini aneh. Baru saja aku bertemu dengan seorang laki-laki penipu. Tetapi sekarang aku bertemu dengan seorang laki-laki tua yang jujur dan baik hati. Aku memang lapar, Aki. Tetapi aku tidak mau memakan semua nasimu. Kerjamu masih banyak. Sawahmu masih belum kau pacul semuanya. Tidak, Nini. Saya sudah makan. Nasi ini adalah nasi istri saya. Mana istrimu sekarang? Oh, sedang pulang ke rumah nih. Karena bayi yang digendongnya selalu menangis. Wah, rupanya kalian sudah punya cucu. Cucu yang keberapakah yang digendong istrimu itu? Bukan cucu nih, tapi anak kami. Wah, kau setua ini masih punya anak kecil? Masih, Nini. Kalau begitu, istrimu pasti masih muda. Istri saya sudah setua saya, Nini. Hah? Sudah setua ini, kalian masih dikaruniai seorang bayi? Iya. Betul-betul kalian mendapat rahmat dari penguasa alam semesta ini. Iya, Nini. Kami sedang mendapat rahmat yang tidak terhingga. Kalau begitu, aku ingin melihat bayimu itu, Aki. Betul kata si Rompang. Perempuan lumpuh ini akan datang melihat bayiku. Dan dia pasti akan membunuh bayiku. Kenapa kau diam? Apakah bicaraku salah? Tidak, Nini. Tidak ada yang salah. Hanya Nini makanlah dulu sebelum kita berangkat melihat bayi kami itu. Baiklah, Aki. Aku akan makan semua makananmu ini. Karena aku memang sedang lapar. Dengan lahap Nyi Sepi menyuap makanan yang diberikan oleh Aki Jikut. Tanpa rasa curiga sedikit pun, makanan itu dengan cepat berpindah ke dalam perut Nyi Sepi. Karena tampaknya perempuan itu sedang dalam keadaan lapar. Baru saja daun pembungkus makanan itu dilipat oleh Nyi Sepi, maka tiba-tiba kepala Nyi Sepi mendadak pusing. Bahkan perut Nyi Sepi mual bukan main. Aki Jikut yang duduk di hadapannya tampak oleh Nyi Sepi berpencar-pencar. Bahkan bumi pun bagai berputar terasa oleh perempuan tua itu. Kau racun aku, Aki. Iya, karena kau perempuan berbahaya. Siapa yang mengatakan padamu bahwa aku adalah perempuan berbahaya? Ada seorang perempuan yang mengatakan padaku bahwa kau sangat berbahaya. Sehingga aku membubuhi makanan ini dengan racun. Siapa nama perempuan yang mengatakan begitu padamu? Perempuan itu bernama Rompang. Oh, dia. Kau rupanya telah terpucuk oleh iblis betina itu. Kaulah yang iblis betina. Terimalah pukulanku ini, bangsat. Pukulanmu tidak ada gunanya, Nyi Sepi. Karena tenagamu sudah habis disedot oleh racun itu. Aduh. Siapakah kau? Kau lupa padaku? Aku tidak kenal siapa kau. Berarti ingatanmu sudah mulai berkurang, Nyi Sepi. Padahal seluruh kaum kerabatmu, nenek moyangmu, bahkan guru-gurumu kenal betul siapa aku. Sebab aku adalah musuh besar mereka. Aku tahu sekarang. Kau Mak Rompang bukan? Tebakanmu tepat, Nyi Sepi. Kau telah memuntahkan darah segar, Nyi Sepi. Sama seperti yang dimuntahkan oleh Ki Rekso dulu. Jadi kau yang meracuni Ki Rekso?
Rekso sampai mati. Betul. Aku meracuni Ki Rekso melalui tangan Ki Sabrang. Sedangkan kau, aku racuni melalui tangan aki-aki tua tadi. Makna aki-aki tadi? Tidak usah kau cari Nyi Sepi. Dia sudah pulang ke rumahnya. Aku tidak menyangka Ki Rekso mati karena racun merompang. Nah, selamat menempuh perjalananmu ke akhirat, Nyi Sepi. Seperti yang ditempuh oleh Ki Rekso dulu. Sedikit demi sedikit, Nyi Sepi mencoba beringsut dengan kakinya yang lumpuh. Karena kemauan hidupnya yang sangat besar, Nyi Sepi bertekad dia harus bisa mencapai padepokan Telaga Sore. Karena Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Pergi menyusul Wulandari. Di dalam hati perempuan tua itu, dia ingin membalas dendam kepada laki-laki tua yang memberikan makanan beracun kepadanya. Di dalam hatinya, dia ingin membalas dendam kepada Ki Sabrang. Namun yang paling pasti, dia ingin mencari Mak Rompang yang selama ini sulit ditemuinya. Dia betul-betul ingin mengadakan perhitungan dan bersabung nyawa dengan iblis betina itu. Dengan semangat seperti itu, Nyi Sepi beringsut dan berguling menuju arah padepokan Telaga Sore. Siapa itu? Hiya, hat. Nyi Guru. Kau itu Wulan. Betul Nyi Guru. Aku Wulandari. Kau bukan Anindya kan? Bukan Nyi Guru. Aku Wulandari. Cepatlah bawa aku ke Telaga Sore. Nyi Guru kenapa? Aku termakan racun Mak Rompang. Nyi Guru. Akhirnya sampai juga kita ke Telaga Sore ini, Wulan. Iya Nyi Guru. Apa yang kau cari dalam buntelanku itu, Wulan? Kitab 2 Mustika, Nyi Guru. Lama kalau mencari campuran ramuan di dalam kitab 2 Mustika itu, Wulan. Lalu apa ramuan yang harus aku godok, Nyi Guru? Carilah di atas para-para itu. Di sana aku menyimpan sebungkus ramuan daun-daun dan akar-akaran. Apakah itu obat penangkal racun yang Nyi Guru maksudkan? Betul, Wulan. Tapi rasanya sudah terlambat. Seharusnya begitu aku terkena, maka tidak lama aku harus meminum kodokan ramuan itu. Tetapi ini sudah terjadi 1 hari 1 malam. Rasanya percuma, Wulan. Jangan begitu, Nyi Guru. Siapa tahu daya tahan tubuh Nyi Guru lain. Aku akan cari ramuan itu. Langsung aku godok supaya Nyi Guru bisa meminumnya sekarang juga. Muridku itu tampaknya ingin sekali aku sembuh. Bagaimana Nyi Guru? Apakah sudah ada terasa perubahan pagi ini? Iya, Wulandari. Setelah 2 kali minum kodokan obat yang kau buat, tubuhku merasa enak. Aku gembira, Nyi Guru. Ternyata daya tahan tubuh Nyi Guru memang luar biasa. Walaupun muka Nyi Guru masih pucat, tapi Nyi Guru sudah bisa duduk. Iya, Wulan. Hanya kalau aku menarik nafas yang dalam-dalam, kepalaku masih terasa pusing. Kalau sembuh itu kan tidak bisa sekaligus, Nyi Guru. Dia kan akan berangsur perlahan-lahan. Memang betul katamu, Wulan. Kemarin, ketika kau mencari kitab 2 Mustika dalam buntelanku, apakah kau temukan kitab itu? Tidak, Nyi Guru. Aku juga tidak bodoh. Menyimpan kitab itu di sana, Wulan. Di mana Nyi Guru simpan kitab itu? Di sini, di dalam dinding ini. Oh, di sana, Nyi Guru. Pantas aku cari tidak ada. Baik di dalam buntelannya Nyi Guru, maupun di dalam kotak kecil itu. Nah, ini dia. Kalau aku memegang kitab ini, Nyi Guru, serasa Mak Rompang sudah musnah dari muka bumi ini. Mulai saat ini, memang kau yang harus memegang dan menyimpan kitab ini, Wulandari. Kenapa begitu, Nyi Guru? Aku sudah tua. Aku takut kitab ini jatuh ke tangan orang lain. Jadi simpanlah olehmu. Pasti kitab ini akan banyak manfaatnya olehmu nanti. Terima kasih, Nyi Guru. Aku akan simpan baik-baik kitab ini. Sayang, kitab itu tidak sempat kita pelajari sampai habis, Wulandari. Karena sangat sulit untuk dipelajari. Banyak hal-hal yang aneh di dalam kitab itu, sehingga sulit dimengerti. Nanti kalau Nyi Guru sudah sembuh, kita akan pelajari lagi kitab ini. Mungkin di dalam kitab ini juga ada bagaimana caranya supaya kaki Nyi Guru tidak lumpuh lagi. Wulandari, aku rasa lumpuh kakiku ini tidak akan bisa sembuh. Ilmu orang-orang atas angin itu sungguh luar biasa, sehingga jarang bisa ditemukan obatnya. Tapi kalau ilmu Mak Rompang bisa kan kita taklukkan, Nyi Guru? Bisa.
Semua ilmu Mak Rompang ada pemunahnya di dalam kitab Dua Mustika ini. Oleh sebab itu, simpanlah kitab ini baik-baik olehmu. Iya, Nyi Guru. Kitab ini sekarang aku simpan di sini. Karena sudah menjadi tanggung jawabku. Nyi Guru muntah. Aduh, Nyi Guru memuntahkan darah segar. Napasku sesak. Aku akan pijat dada Nyi Guru. Tidak usah. Bawalah aku ke dalam. Iya, Nyi Guru. Mau apa kau menghadang aku lagi? Ha? Apa belum puas kau melihat aku begini, Rompang? Belum. Aku baru akan puas bila nyawamu sudah berpisah dari tubuhmu. Berani kau bicara begitu, Rompang? Aku tidak pernah takut padamu. Tunjukkan dirimu di hadapanku, Rompang. Jangan kau menghindar terus. Aku selalu di dekatmu, Nyi Sepi. Nah, ini aku. Kenapa kau menghilang lagi, Rompang? Aku tidak menghilang. Aku masih ada di dekatmu. Kau permainkan aku. Kau permainkan aku, Rompang. Rompang, berdirilah di hadapanku. Untuk apa kau buang tenagamu, cucuku? Siapa ini? Kau keletihan, cucuku. Sehingga kau tidak tahu siapa yang berdiri di hadapanmu. Ki Pandai Uratkah yang berdiri di hadapanku ini? Benar, cucuku. Maafkan aku, kakek. Aku sudah tidak mengenali kakek lagi. Karena pertemuan kita sudah sangat jarang. Betul, cucuku Sepi. Pertemuan kita sudah sangat jarang. Karena tempat ini jauh. Bahkan teramat jauh. Tapi sekarang aku usahakan untuk datang padamu. Karena keadaanmu sudah terlampau parah, cucuku. Belum, kakek. Aku masih kuat. Jangan membohongi dirimu sendiri, Sepi. Tidak baik. Lihatlah. Sejak tadi kau sudah memuntahkan darah segar. Sehingga tenagamu sudah habis. Semua kejadian ini karena si Rompang, kakek. Sehingga aku ingin membalaskan sakit hati kita ini padanya sekarang juga. Umurmu sudah tidak memungkinkan untuk itu, Sepi. Kau sudah tua. Sedangkan Rompang selalu kembali lahir dalam keadaan kuat dan muda. Dia bukan tandinganmu. Dia bukan tandingan kita. Karena kita tidak tuntas mempelajari isi kitab Dua Mustika. Kakek juga tidak tuntas mempelajari isi kitab Dua Mustika itu. Benar, Sepi. Kalau saja aku tuntas mempelajari isi kitab itu, maka berakhirlah kejayaan Rompang di muka bumi ini. Tapi bukankah kakek yang menulis kitab Dua Mustika itu, kakek? Sebenarnya bukan, Sepi. Yang menulis kitab Dua Mustika itu adalah nenek guruku yang bernama Jati Suli. Sedangkan aku hanya menyelesaikan bagian-bagian yang tertinggal di dalam kitab Dua Mustika yang isinya sulit aku mengerti. Maaf, kakek. Ki Pandai Urat, cucumu ini menjadi tidak mengerti apa yang kakek maksudkan. Aku menulis bagian-bagian yang tertinggal di dalam kitab Dua Mustika itu berdasarkan bisikan dari nenek guruku Jati Suli yang telah lama meninggal dunia. Jati Suli. Apakah Nini Jati Suli itu juga tewas oleh Mak Rompang? Betul, Sepi. Sehingga dia tidak dapat menyelesaikan isi kitab itu. Padahal dialah satu-satunya orang yang mengetahui kelemahan Mak Rompang. Itulah sebabnya dia menjadi penasaran. Maka sukmanya selalu datang kepadaku dan membisikkan kata-kata yang harus aku tuliskan di dalam kitab Dua Mustika itu. Sehingga menjadilah kitab itu kitab yang sempurna isinya. Namun sayang, aku tetap tidak bisa mempelajarinya, Sepi. Aku juga heran, kakek.
Berulang kali aku dan muridku Wulandari mempelajari isi kitab itu. Tetap saja tidak aku temukan maknanya. Memang di situ letak kuncinya. Maknanya yang tidak kita ketahui. Sehingga sampai kapanpun kita tetap tidak akan mengetahuinya. Jadi bagaimana mencari makna dari kitab itu, kakek? Kau tahu bagaimana kitab itu ditemukan oleh Batara dan Wulandari? Tidak. Cuma anehnya mereka berdua bisa menemukan kitab itu. Sedangkan aku mencarinya tidak pernah bisa bertemu. Padahal puncak Gunung Sumbing adalah tempat kita. Sehingga puncak Gunung Sumbing bukanlah tempat yang asing bagiku. Kitab itu dulu aku simpan di puncak Gunung Sumbing, di tempat biasa yang kau ketahui. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba Sukma Nini Jatisuli memindahkan kitab itu. Sehingga sulit dicari oleh orang biasa. Apa yang kakek maksud dengan orang biasa? Yang aku maksud dengan orang biasa ialah orang yang tidak mempunyai kecerdasan pikiran dan yang sedang tidak kasmaran. Kau cerdas, Sepi. Tapi di saat kau mencari kitab itu, kau tidak di dalam suasana yang tidak kasmaran. Itukah syarat lain untuk menemukan kitab itu, kakek? Benar, Sepi. Itu syarat lain. Karena ketika Nini Jatisuli menulis kitab itu, dia sedang dalam suasana kasmaran terhadap seseorang laki-laki yang bernama Jaka Umbana. Sedangkan Rompang paling benci pada suasana kasmaran. Karena hidup Rompang hancur karena suasana kasmaran antara calon suami Rompang yang bernama Sukra dengan seorang gadis yang bernama Hayati. Nah, disitulah kelemahan Mak Rompang. Dan kelemahan iblis betina itu sangat diketahui oleh Nini Jatisuli. Kakek, kenapa tidak dari dulu hal seperti itu kau ceritakan? Ya, sulit aku mengatakannya. Karena tempatku sudah jauh sekali. Dan ingatkah kau, ketika kitab itu aku baca dulu, lalu aku berpesan padamu supaya kau membaca dan mempelajarinya bersama dengan bujang mujur kekasihmu. Aku jadi menyesal. Ya, memang itulah penyesalan yang selalu datang di saat semuanya sudah tidak berguna. Andai kata dulu kau pelajari kitab Dua Mustika itu bersama bujang mujur, maka kalian pasti bisa mendapatkan maknanya. Iya, kakek. Aku menjadi sedih mengingat masa itu. Masa yang tentunya tidak akan pernah kembali lagi dalam hidupku ini. Sehingga aku dan kekasihku, bujang mujur, sudah berikrar supaya Wulandari dan Batara kekal dalam percintaan mereka. Bahkan kalau bisa, percintaan mereka berakhir dalam suatu pasangan suami istri. Karena Batara adalah murid bujang mujur. Tekad kalian bagus, sehingga kalian betul-betul kasmaran satu sama lain. Dan itu pula yang membuat kitab Dua Mustika itu ditemukan mereka di puncak Gunung Sumbing. Karena waktu itu mereka berdua dalam suasana kasmaran yang luar biasa. Bahkan sambil memadu cinta, mereka seolah-olah bermain-main memecahkan teka-teki di mana kitab Dua Mustika itu disimpan oleh Nini Jatisuli. Biarlah, kakek. Semoga mereka berdua bisa mempelajari kitab itu dengan mengetahui maknanya. Sudahlah, Sepi. Sudah bukan waktunya lagi kau memikirkan dunia. Marilah ikut aku. Kita istirahat di tempatku. Di sana tentram dan damai. Jauh dari segala kemunafikan dan permusuhan. Kakek, jangan tinggalkan aku! Nyi Guru,
Nyi Guru. Nyi. Ada apa, Wulan? Nyi Guru muntah darah segar lagi. Aku muntah darah segar lagi, Wulan. Anda Nyi Guru. sekarang masih Biar aku lap dengan kain Sandiwara basah. Radio di channel Memori 80. Sudah saya lap, Nyi Guru. Sekarang tubuh Nyi Guru sudah bersih dari darah. Wulan, aku tadi hanya bermimpi. Dalam mimpiku beberapa kali aku memuntahkan darah segar. Tetapi ternyata bukan mimpi. Ini kejadian yang sebenarnya. Mimpi? Siapa yang menemani Nyi Guru di dalam mimpi? Ki Pandai Urat. Muridnya Wulandari menjadi cemas melihat guru yang sangat ia sayangi itu. Nyi Guru ingin minum air hangat lagi? Sudah cukup, Wulan. Aku sudah merasa agak segar. Nyi Guru mau duduk? Bolehlah. Mari aku bantu, Nyi. Baik, Wulan. Rasanya enak duduk seperti ini. Sudah lama rasanya aku tidak memandang matahari pagi dari balai-balai ini, Wulan. Iya, Nyi Guru. Hari ini tampaknya cerah sekali. Seolah-olah matahari menyambut kesehatan Nyi Guru yang akan segera tiba. Kau seolah-olah menyenangkan hatiku. Padahal rasanya kesehatanku sudah bertambah surut. Tapi Nyi Guru, Nyi Guru sudah agak segar kelihatannya. Betul kan, Nyi Guru? Iya, karena aku minum air hangat yang kau campur dengan gula aren. Rasanya memang segar. Apakah Nyi Guru mau lagi minuman hangat pakai gula aren? Tidak, Wulan, sudah cukup. Rasanya aku tidak punya selera apa-apa lagi. Burung-burung itu berkejar-kejaran ke sana kemari. Mereka tidak pernah memikirkan kesulitan hidup di dunia ini. Iya, Nyi Guru. Burung-burung itu sedang bermandikan cahaya matahari pagi. Nyi Guru? Apa, Wulandari? Apa kata kakek Pandai Urat di dalam mimpi Nyi Guru tadi malam? Beliau berpesan padaku bahwa untuk mempelajari kitab Dua Mustika itu harus dipenuhi 2 syarat bagi orang yang mempelajarinya. Apa syarat itu, Nyi Guru? Yang pertama, orang itu harus cerdas. Dan yang kedua, mereka harus dalam suasana jatuh cinta. Mereka? Berapa orang yang harus mempelajari kitab Dua Mustika itu, Guru? Yang mempelajari kitab itu harus 2 orang kekasih. Sehingga kitab itu akan diketahui maknanya dengan baik. Betul begitu, Nyi Guru? Betul, Wulan. Buktinya, ketika kitab itu kau temukan bersama Batara. Bukankah kalian sedang dalam jatuh cinta? Iya, Nyi Guru. Memang begitu, Wulan. Karena kitab itu ditulis oleh Nini Guru Ki Pandai Urat. Ketika Nini Guru itu juga dalam suasana sedang dalam jatuh cinta terhadap seorang laki-laki gagah yang bernama Jaka Umbana. Siapa nama Nini itu, Nyi Guru? Nini Guru itu bernama Jati Suli. Persis seperti yang diceritakan Ki Lumut kepadaku. Siapa Ki Lumut itu, Wulan? Ki Lumut adalah jelmaan seekor belut putih yang bersemayam di hulu sungai Tembesi. Kau sampai ke sana, Wulan? Iya, Nyi Guru. Aku ke sana hanya sukmaku ketika aku melakukan tapa berata. Iya ya muridku. Kau sekarang sudah menjadi seorang petapa. Apakah Nyi Guru setuju kalau aku menjadi seorang petapa? Aku setuju saja, Wulan. Asal sebelumnya kau pelajari dulu kitab Dua Mustika bersama dengan Batara. Karena kalau kau sudah menjadi seorang petapa, tentu kau akan menjauhi urusan duniawi. Sehingga kau tidak mau lagi didekati oleh Batara. Tapi Nyi Guru, kemana Kang Batara harus dicari? Aku sudah masuk dusun keluar dusun, menuruni lembah dan mendekati bukit. Bahkan lautan pun hampir aku seberangi. Tapi Kang Batara tidak pernah bertemu olehku. Ya, memang semua ini tersangkut pada Batara. Dia itu pemuda baik, cerdas, dan juga seorang satria sejati. Tetapi ya, terserahlah, Wulan. Semuanya ini sekarang aku serahkan padamu. Karena dunia ini sekarang, engkaulah yang harus menjalaninya. Sedangkan aku sudah hampir sampai takdirku. Sudah hampir selesai mengarungi dunia ini. Mungkin besok atau lusa aku segera menyusul Ki Pandai Urat, Nini Jati Suli, atau Ki Muncul. Kenapa Nyi Guru bicara begitu? Nyi Guru harus sembuh. Nyi Guru harus menyaksikan bagaimana aku dan Kang Batara menghancurkan dan memusnahkan iblis betina yang bernama Mak Ropa. Aku mau menyaksikannya, Wulan. Bahkan aku bahagia
kalau bisa melihat kehancuran Ma'ampa. Tetapi apa mau dikata, umur bukan kita yang punya, dan hidup ini bukan kita yang menentukan. Nyi Guru tidak boleh bicara begitu. Aku tidak mau mendengarnya. Nyi Guru, Nyi Guru memuntahkan darah segar lagi. Nyi Wulan, bawa aku ke dalam. Aku ingin berbaring. Iya Nyi Guru. Baik Nyi Guru. Kau datang lagi menggangguku, Rompang. Aku hanya datang untuk memberitahu kepadamu bahwa racun yang ada dalam tubuhmu itu sedang bekerja dengan hebat. Dan kau tidak mungkin bisa bertahan sampai esok pagi, Nyi Sepi. Kurang ajar kau. Bukankah aku sudah bilang, jangan banyak membuang tenagamu. Kalau kau mau sedikit panjang umurmu sampai besok pagi. Nikmatilah tubuh tuamu itu, Nyi Sepi. Tidak usah kau umbar tenagamu, Sepi. Kaukah itu Mujur? Iya, Sepi. Untuk apa kau datang, Mujur? Aku datang dengan maksud mau menjemputmu, Sepi. Menjemputku? Karena masamu sudah habis. Apa, Mujur? Masamu melanglang dunia. Kau ada-ada saja, Mujur. Aku bicara sesungguhnya, Sepi. Aku jadi bingung mendengar bicaramu itu, Mujur. Sungguh, aku tidak main-main. Sudah, tinggalkanlah segala urusan dunia. Serahkanlah pada murid-murid kita. Biar mereka yang mengurusi Rompang itu. Di mana tempatmu sekarang, Mujur? Tempatku jauh di atas sana. Tempat yang nyaman dan damai. Tempatku laksana sebuah surga. Aku mau ke sana, Mujur. Aku mau. Apa yang tidak pernah kita capai selama ini. Semoga bisa kita capai di tempatmu itu. Kalau begitu, marilah kita ke sana, Sepi. Mari, pegang tanganku, Ratna. Tapi aku tidak punya tenaga lagi, Mujur. Kau pasti punya tenaga. Ayo bangkitlah. Bangunlah. Iya, Mujur. Aku punya tenaga lagi. Aku sudah bisa berdiri lagi. Kakiku sudah sembuh, Mujur. Kakimu bukan sembuh, Sepi. Tapi takdirmu sudah sampai. Aku senang, Mujur. Aku gembira. Walau takdirku sudah sampai. Tapi semuanya merasa lepas. Aku bebas, Mujur. Ayo, Sepi. Mari kita berlari ke atas sana. Iya, Mujur. Aku akan ke tempatmu di Swarga Loka sana. Ayo kejar aku, Sepi. Ayo. Aku pasti mengejarmu, Mujur. Aku pasti mengejarmu. Mujur, tunggu aku. Ayo, Sepi. Kau sudah sampai. Kau sudah sampai di tempatku. Mujur, tempatmu indah sekali. Aduh, Nyi Guru muntah lagi di dalam tidurnya. Darah ini mengalir terus. Tapi Nyi Guru pulas tidurnya. Bahkan di dalam tidurnya dia tersenyum. Kenapa ya? Aku tidak mau mengganggu tidurnya yang pulas. Aku akan buatkan air hangat pakai gula aren kesenangan Nyi Guru. Sehingga kalau Nyi Guru bangun dari tidurnya, Nyi Guru tinggal meminumnya. Bau minuman ini sangat segar. Semoga Nyi Guru akan bertambah segar nanti. Oh, darah segar semakin banyak keluar dari mulut Nyi Guru. Nyi Guru, Nyi Guru, Nyi Guru, Nyi Guru, bangun Nyi. Nyi Guru muntah darah lagi. Nyi Guru, Nyi Guru, Nyi Guru. Kenapa Nyi Guru diam saja? Nyi Guru meninggal. Nyi Guru, kenapa Nyi Guru secepat ini meninggalkan saya, Nyi? Nyi Guru, bangun Nyi Guru. Aku sudah siapkan minuman hangat, Nyi Guru. Kalau tidak Nyi Guru minum,
Siapa yang akan meminumnya nanti, Nyi Guru? Nyi Guru, kalau Nyi Guru sudah tidak ada begini, bagaimana nasib saya nanti? Rasanya saya sudah tidak sanggup untuk hidup lagi, karena Nyi Guru telah betul-betul meninggalkan saya. Pada siapa saya harus berlindung, Nyi Guru? Kepada siapa lagi saya mengadukan nasib saya? Tempat saya mengadu sudah berangkat. Tempat saya bersandar hidup sudah tidak ada. Sementara kekasih saya entah di mana hutan rimbanya. Apakah Kang Batara masih hidup? Kenapa kau? Ataukah juga sudah tiada menyusul Nyi Guru ke alam baka? Oh, Nyi Guru, terasa berat. Berat sekali hidup sebatang kara seperti ini, Nyi. Wulandari meratap tak habis-habisnya. Sepanjang pagi, sepanjang siang, bahkan sepanjang hari. Dia meratapi kematian Nyi Sepi yang sangat dia sayangi. Nyi Sepi bukan saja sebagai guru baginya, tetapi juga sebagai pengganti ibu, pengasuh dan pelindung di dalam hidupnya. Padepokan Telaga Sore saat itu betul-betul dirundung kesedihan. Kesedihan dari seorang gadis cantik yang teramat cantik, kini kehilangan pegangan. Hari-hari berlalu, Wulandari masih dirundung kesedihan. Dia duduk berlama-lama di pinggir kuburan Nyi Sepi yang dia kuburkan sendiri. Kuburan itu terletak di bawah sebuah pohon yang rindang, pohon kembang kertas yang sedang berbunga putih. Sementara di batu nisan kuburan itu diikatkan oleh Wulandari sehelai selendang, selendang kesayangan gurunya, selendang yang berwarna merah jingga, selendang pemberian kekasih gurunya yang bernama Ki Bujur. Kenapa kau murung terus, anakku? Entahlah, Ramanda. Saya sendiri juga tidak tahu. Ada apa, Kak Nindya? Entahlah, Adik Ayu. Sejak kemarin yang terbayang oleh kakak, selalu wajah Nyi Sepi. Oh, pasti telah terjadi apa-apa dengan orang tua itu. Itulah yang saya khawatirkan, Ramanda. Walaupun Nyi Sepi seorang yang sakti, tapi tubuhnya sudah sedemikian cacat. Dia sebenarnya sudah harus diam di suatu tempat, tidak pergi kemana-mana. Iya ya, Kak? Iya. Waktu Nyi Sepi kakak ajak menginap di sini, orang tua itu tidak mau. Ada apa, Aning? Ada apa, Kak? Anda sekarang saya melihat sesuatu yang aneh, Ramanda. Nyi Sepi dapat bahaya. Kau sungguh-sungguh, anakku? Iya, saya sungguh-sungguh, Ramanda. Aduh, Ramanda, Nyi Sepi bermandikan darah. Ramanda jadi heran, anakku. Apa yang kamu lihat sebenarnya? Saya sedang melihat pertanda buruk yang menimpa Nyi Sepi, Ramanda. Boleh kan, Ramanda? Saya pergi mencari Nyi Sepi. Kemana kau akan cari, anakku? Sedangkan kau tidak tahu di mana biasanya Nyi Sepi berada. Tapi Ramanda, kasihan Nyi Sepi. Betul, anakku. Tapi apa yang harus kau perbuat? Kalau sekedar hanya mencari Nyi Sepi, tentu akan sia-sia. Aku yakin Nyi Sepi akan mengalami musibah seperti itu. Pasti karena menghadapi musuhnya yang berilmu tinggi juga. Kalau sampai musuhnya itu bertemu denganmu, tentu kau tidak akan sanggup menghadapinya. Iya, Ramanda. Nyi Sepi betul-betul dalam bahaya. Sudahlah, anakku. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Lebih baik kita tunggu saja berita kepastiannya di tempat kita ini. Sayang, Ramanda belum tahu kemampuan saya yang sebenarnya. Ramanda sudah tidur. Adik Ayu juga sudah pulas. Apakah malam ini saya harus turun gunung mencari Nyi Sepi? Ya, sebaiknya memang begitu. Nyi Sepi harus saya tolong. Karena perempuan tua itu dihajar oleh seorang yang tidak berperi kemanusiaan. Berkali-kali wajah Nyi Sepi tampak oleh saya. Wajah Nyi Sepi itu melintas bermandikan darah di depan saya. Saya harus pergi menolongnya. Ramanda, Adik Ayu, jangan cemas. Saya akan cepat kembali. Ada orang berdiri di kegelapan malam ini. Siapa ya? Maaf, Kanjeng Rana. Ini saya. Kau rupanya Dayang Pengasuh. Saya kira siapa yang mencegatku di kegelapan malam ini. Ayo, ikut saya. Kanjeng Rana mau kemana? Mau mencari Nyi Sepi.
Perempuan tua yang buntung tangan kirinya, Kanjeng Rana. Betul, Dayang. Perempuan tua yang lumpuh kedua kakinya, Kanjeng Rana. Betul, Dayang. Ya, memang perempuan tua itu saya lihat terluka parah, Kanjeng Rana. Nah, betul kan penglihatan saya, Dayang? Betul sekali, Kanjeng Rana. Di mana sekarang perempuan tua itu, Dayang? Beberapa hari yang lalu, saya melihat dia ditolong oleh seorang gadis cantik yang sangat mirip wajahnya dengan Kanjeng Rana. Oh, pasti itu Wulandari. Kemana gadis itu membawanya, Dayang? Entahlah, Kanjeng Rana. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Aneh kamu. Betul, Kanjeng Rana. Saya tidak tahu kemana perempuan tua itu dibawa oleh gadis penolongnya itu. Apakah penglihatanmu sudah lamur, Dayang? Sehingga kau tidak bisa lagi melihat kejadian itu dengan jelas? Penglihatan saya masih bagus, Kanjeng Rana Dewi. Tapi perempuan tua itu dibawa ke suatu tempat oleh gadis penolongnya. Tempat itu seperti diselimuti oleh kabut yang tebal, sehingga saya tidak bisa melihat lagi dengan jelas. Tempat yang diselimuti oleh kabut tebal. Di mana itu? Entahlah, Kanjeng Rana. Tapi Kanjeng jangan ke sana, karena tempat itu rasanya mempunyai kekuatan gaib. Siapa saja yang mencoba masuk ke sana pasti akan dihempaskan oleh kekuatan gaib itu keluar. Aneh tempat itu, Dayang. Memang itu yang saya bisa lihat, Kanjeng Rana. Ya, betul-betul saya tidak bisa berbuat apa-apa, Dayang. Sebaiknya Kanjeng Rana kembalilah ke tempat Ramanda Kanjeng. Kasihan beliau kalau tiba-tiba beliau bangun pagi melihat Kanjeng tidak ada di sisinya. Pasti beliau akan terpukul dengan hebat. Dayang. Jadi, Kanjeng belum mau kembali pulang? Iya, saya akan kembali pulang. Tapi sebentar lagi lah. Saya ingin duduk dulu di atas batu ini sambil melepaskan lelah pikiran saya. Bolehkah saya menemani Kanjeng Rana duduk di sini? Ya, silahkan, Dayang. Terima kasih, Kanjeng Rana. Kanjeng Rana, sudah lama saya mendambakan duduk di ujung kaki Kanjeng Rana Dewi seperti ini. Kenapa begitu, Dayang? Ya, karena saya sangat rindu pada Kanjeng Rana Dewi. Di dalam Kaputren, semua penghuninya menjadi murung sejak Kanjeng Rana Dewi tidak ada lagi di sana. Saya menjadi ngeri bila mengingat masa lalu di dalam Kaputren itu. Maaf, Kanjeng Rana. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Kanjeng Rana. Maafkan saya sekali lagi, Kanjeng. Iya, Dayang. Saya ingin bertanya padamu, Dayang. Silakan, Kanjeng Rana. Kalau pertanyaan Kanjeng Rana mudah, tentu saya akan menjawabnya. Tapi kalau pertanyaan Kanjeng Rana sulit, saya mohon maaf. Karena saya tentu tidak akan bisa menjawabnya. Pertanyaan saya mudah. Kenapa kamu tiba-tiba datang malam ini, Dayang? Itukah pertanyaan Kanjeng Rana? Iya, jawablah. Saya datang malam-malam kemari pertama-tama karena saya rindu pada Kanjeng Rana Dewi. Yang kedua? Yang kedua karena ada berita penting yang akan saya sampaikan kepada Kanjeng Rana. Berita apa itu? Berita tentang sakitnya Kanjeng Gusti Rakit Tanding. Oh, dia. Betul, Kanjeng Rana. Kenapa sakitnya? Bertambah parah? Betul sekali, Kanjeng Rana. Sakitnya semakin hari semakin parah. Hukum karma sedang terjadi pada junjunganmu itu, Dayang. Betul, Kanjeng Rana. Lalu siapa yang mengobatinya? Tabib istana, Kanjeng. Apakah dia mampu? Rasanya tidak, Kanjeng Rana. Kenapa tidak kau saja yang mengobatinya, Dayang? Sebenarnya memang harus saya, Kanjeng. Tapi rasanya sekarang sudah tidak mungkin. Karena sakit beliau sudah semakin parah. Jadi kau juga sudah tidak mampu mengobati junjunganmu itu? Betul, Kanjeng. Apalagi penyakitnya itu bukanlah penyakit yang berasal dari kaum atas angin. Tetapi penyakit itu berasal dari sebatang panas sakti yang dilepaskan oleh seorang prajurit perkasa yang berasal dari kerajaan Singasari. Prajurit yang telah mengguncangkan saya itukah yang kau maksud? Betul, Kanjeng. Sehingga obatnya harus dari prajurit itu. Karena bila penyakit itu datang dari bumi, obatnya pun harus dari bumi. Bila penyakit itu datang dari langit, maka obatnya harus dicari ke langit. Dan bila penyakit itu datang dari laut, maka obatnya pun harus dicari ke dasar samudera. Ternyata kau arif bijaksana, Dayang. Dan apakah kau tahu obat yang dari bumi itu? Obat untuk penyembuh Kanjeng Gusti? Iya. Obatnya memang harus berasal dari bumi. Terutama dari sebuah kitab yang bernama Kitab Dua Mustika. Kitab Dua Mustika? Kemana harus mencari kitab itu, Dayang? Entahlah, Kanjeng Rana.
Saya sendiri tidak tahu kemana harus mencari kitab itu. Seolah-olah kita mencari setitik air di padang pasir yang panas terik. Kitab Dua Mustika. Nama kitab itu cukup menarik. Dua Mustika. Berarti ada dua kekuatan di dalam kitab itu. Dua kekuatan itu bisa menyembuhkan, tapi juga dua kekuatan itu bisa memusnahkan. Kata-kata Kanjeng Rana mengandung arti yang dalam. Saya sendiri tidak tahu, Kanjeng, kenapa kitab itu dinamakan Dua Mustika. Tapi Kanjeng bisa mengungkapkan artinya. Ya, hanya kira-kira. Siapa tahu artinya lain. Biarlah, Kanjeng Rana. Saya tidak mau memikirkan urusan itu. Urusan sakit Kanjeng Gusti sangat rumit obatnya. Kanjeng Rana, boleh saya memijit kaki Kanjeng Rana? Yang letih pikiran saya, Dayang, bukan kaki saya. Tapi saya ingin memijit kaki Kanjeng Rana seperti di dalam kapudran dulu, Kanjeng. Kalau tidak, hati saya tidak akan tentram. Ya, pijitlah. Kalau itu yang membuat tentram hatimu. Terima kasih, Kanjeng. Kenapa pijitanmu tidak terasa sama sekali, Dayang? Baik, Kanjeng. Saya akan menambah tenaga saya untuk memijit kaki Kanjeng. Sudah terasa, Kanjeng? Masih tidak terasa? Baik. Saya akan menambah tenaga lagi. Sudah terasa, Kanjeng? Masih tidak terasa, Dayang? Maaf, Kanjeng. Baru saya ingat. Kenapa, Dayang? Dunia kita sudah berbeda, Kanjeng Rana. Sehingga tentu saja pijitan tangan saya ini tidak terasa lagi. Sungguh aneh ya. Belum lama ini saya masih bisa merasakan sentuhan tanganmu. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Makin hari jarak di antara kita memang semakin jauh, Kanjeng Rana. Tapi semoga Kanjeng Rana tetap mau bila saya temani seperti ini. Karena saya sangat rindu sekali pada Kanjeng Rana Dewi. Rindu terhadap seseorang yang tinggi martabatnya. Tapi sebenarnya saya akan merasa pijitanmu bila saya melakukan semedi. Wah, saya suka sekali, Kanjeng Rana. Saya suka datang dalam semedi Kanjeng, sehingga Kanjeng akan merasakan pijitan tangan saya. Kanjeng akan merasakan saya mengipas Kanjeng bila dalam keadaan panas. Maafkan saya, Kanjeng. Saya harus kembali karena fajar sudah mulai menyingsing. Iya, pergilah dan hati-hati di jalan. Terima kasih, Kanjeng Rana. Sebentar lagi hari pagi, fajar telah mulai menyingsing. Pagi ini tampak begitu cerah, tapi perasaanku sangat gelisah. Berita-berita aneh yang aku terima malam tadi membuat diriku tidak tentram. Nyi Sepi dalam musibah. Apakah aku masih bisa bertemu dengan perempuan tua yang baik hati itu? Gusti, semoga selamatlah perempuan tua yang lumpuh itu. Kakak Anindya! Adik Ayu sudah berdiri di depan pertapaan Ramanda. Kakak Anindya, dari mana, Kak? Tidak dari mana-mana. Kakak hanya duduk semalaman di sini. Pasti kakak tadi malam pergi mencari Nyi Sepi, iya kan? Kalau kakak pergi mencari Nyi Sepi, pasti kakak belum pulang sekarang, Ayu. Jadi kakak duduk semalaman di atas batu ini? Iya. Kakak tidak takut diculik oleh Lambano lagi? Tidak, Ayu. Kakak sudah punya penangkalnya. Kak, ayo kita ke tempat Ramanda. Karena Ramanda semalam bingung memikirkan kakak. Jadi Ramanda tidak tidur tadi malam? Ramanda terbangun ketika kakak tidak ada di pembaringan. Ramanda, maafkan saya karena saya telah membuat Ramanda gelisah semalaman. Tak apa, anakku. Karena aku tahu kau tidak akan pergi jauh. Kau adalah anak yang patuh. Maafkan saya, Ramanda. Pikiran saya kacau. Iya, anakku. Yang terjadi, biarkanlah terjadi. Itu sudah takdir. Itu sudah kehendak alam. Kita tidak bisa mengubah kehendak yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-17, Tangis Bayi di Dalam Kubur, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara
bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.